saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Manda Putri Amelia binti almarhum Bapak Maat dengan mas kawin uang sebesar Rp50 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Manda Putri Amelia bin almarhum Bapak Maat dengan mas kawin uang sebesar Rp50 dibayar tunai. Sah. Ya wajar-wajar saja kalau orang Indonesia ini nak teringin kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia langsung merasa nyaman, karena ini rahasianya. Ada beberapa sifat dari lelaki di Malaysia ini yang membuat perempuan itu merasa lebih istimewa. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena saking cintanya dan karena saking bangganya dengan Malaysia, ini ada salah satu lelaki Indonesia menikahi orang pribumi Indonesia sendiri, tetapi memakai maharnya itu uang ringgit Malaysia. Saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Manda Putri Amelia binti almarhum Bapak Maat dengan mas kawin uang sebesar Rp50 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Manda Putri Amelia bin almarhum Bapak Maat dengan mas kawin uang sebesar Rp50 dibayar tunai. Sah. Amin. 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 Korang pelik kan, di Indonesia itu betapa murahnya bila kawin, dan di Indonesia ini sebagian tempat itu tak memakai uang seserahan ataupun uang tunangan. Setahu saya kalau di Malaysia itu pakai macam itu. Di Indonesia pun di sebagian tempat juga ada, tapi di sebagian tempat juga macam tempat saya, macam di video tadi itu tak ada serah-serahan tuh geng, dan itu adalah mahar. Menurut saya mahar itu lagi baik lah, tak payah banyak-banyak, sebab takutnya nanti kalau banyak-banyak kita ikut makan itu haram geng. Namanya mahar itu keikhlasan hati kita diberikan kepada bini kita ataupun calon istri kita, macam itu. Jadi tak payah banyak-banyak. Kalau misalnya pun punya uang banyak ya, punya uang lebih, lepas kawin aja buka usaha gitu ya. Memang rezeki, pati, jodoh itu Tuhan yang menentukan geng. Akan tetapi kita hidup ini pasti mempunyai pilihan, apalagi soal pasangan. Kita tak payah munafik, mesti milih pasangan yang sesuai dengan sesuai dengan kesukaan hati dalam diri kita sendiri ya geng, biar ngam gitu. Karena niat kita menikah ini ya pertama dan terakhir, persekali untuk selama-lamanya. Karena mencari pasangan ataupun jodoh ini pilihan, dan banyak orang-orang Indonesia yang menikah dengan warga tempatan Malaysia. Tentunya pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda. Kini saya akan menunjukkan salah satu orang Indonesia. Dia orang itu kebetulan juga sebagai YouTuber yang namanya itu Sari Ting Ting. Dia orang itu berasal dari Medan, Indonesia, lalu menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Kenapa memilih Malaysia? Apa yang dia unggulkan dan macam mana sifat asli lelaki Malaysia hingga banyak orang Indonesia yang nak bersama ataupun berpasangan dengan warga tempatan
Malaysia. Apa yang Sari rasakan tentang sifat lelaki di Malaysia ini? Buat kalian yang penasaran, ikutin video ini sampai akhir ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran, gimana sih sifat asli mereka? Apakah berbeda dengan sifat lelaki lainnya? Oke, temukan jawabannya di video ini. Tapi buat korang yang belum subscribe channel ini, support Sari dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih. Kita langsung ke videonya. Betul sih, sifat seseorang itu tidak ditentukan dalam setiap negara. Bukan setiap negara, misalnya lelakinya itu semua satu negara sifatnya itu sama. Ada yang baik, ada yang tak baik juga. Semuanya baik, tak semuanya tak baik juga. Tapi ada beberapa sifat dari lelaki di Malaysia ini yang membuat perempuan itu merasa lebih istimewa. Tak tahulah, menurut Sari, menurut kalian itu mungkin berbeda kan? Karena Sari juga ada beberapa kawan, teman ya, orang Malaysia, lelaki Malaysia. Kenapa Sari berani cakap seperti Sari juga ada beberapa teman lelaki dari Malaysia. That's why Sari boleh tangkap sedikit-sedikit macam mana perilaku mereka. Juga ada beberapa tengok dari pengalaman Sari dan pengalaman orang yang Sari dengar ya. Oke, yang pertama yaitu lelaki di Malaysia ini sangat menghargai wanita ataupun perempuan. Oke, Sari bagi contohnya ya. Misalnya kalau kita memasuki sebuah lift ya, dan kita sama-sama mau masuk dalam lift itu, tapi biasanya yang Sari lihat itu lelaki itu akan mempersilahkan perempuan dulu masuk. Biasanya itu Sari lihat lelakinya itu akan tunggu dulu dan mempersilahkan kita perempuan yang masuk dulu. Terkadang mereka juga akan memegang itu pintu lift tadi itu supaya tidak tertutup dan mempersilahkan kita masuk terlebih dahulu. Tadi itu kan masuk, dan kalau keluar liftnya itu juga mereka akan tunggu di dalam itu dan mempersilahkan perempuan itu keluar dulu baru lelakinya. Ya, biarpun itu hal kecil, tapi Sari rasa mereka ini memang lebih menghargai wanita. Dan banyak-banyak contoh yang lainnya. Di video kali ini Sari bagi satu contohnya dulu ya. Sifat lelaki Malaysia yang kedua yaitu sangat memanjakan wanita ataupun perempuan. Tak tahu kenapa, ini banyak sekali kalau Sari pergi jalan, pergi shopping, yang Sari lihat itu banyak kan lelaki di sini itu yang membawa barangan perempuan. Misalnya bag. Yes, banyak sekali Sari lihat lelaki di Malaysia ini yang bawakan bag pasangan dia atau bag wife. Ya, seperti itu di sini teman-teman. Sari tak tahulah kenapa banyak sekali Sari lihat, terutamanya itu kalau kita jalan ke shopping mall di sini. Kenapa lagi Sari lihat mereka ini sangat menghargai perempuan dan memanjakan wanitanya. Mungkin ya gak banyak juga kejadian seperti ini. Sari lihat beberapa kali lelakinya itu akan bukakan pintunya untuk perempuan itu. Tak tahu terlebih sayang ke atau macam mana. Memang macam itu. Dan juga Sari juga pernah pergi lepak dengan kawan Sari yang lelaki Malaysia. Kalau kita lepakkan, selalunya itu kita akan butuh tisu kan. Sari selalu tak ada bawa tisu. Tapi lelaki di Malaysia ini selalu menyediakan tisu di dalam tasnya atau bagnya. Lagi satu, Sari ada dengar beberapa pengalaman orang tentang husband dia, tentang laki dia. Lagi satu, banyak Sari lihat video-video orang lelaki di Malaysia ini suka berbelanja. Ya, ini betul sekali, dan Sari pun baru perasan setiap Sari pergi ke pasar pagi ataupun pasar malam, Sari ada melihat banyak lelaki yang bawa kantong-kantong plastik yang di dalamnya itu berisikan sayuran, buah-buahan, ikan, semuanya kebutuhan pokok. Ya, mungkin lelaki di Malaysia ini sangat sayangkan wife dia atau bini dia kot. Mungkin lebih pengertian, mungkin juga bini dia penat kerja di rumah, dia inisiatif mau pergi ke pasar beli kebutuhan harian. Mungkin seperti itu ya. Oh, kenapa ya?
Kenapa korang pergi belanja bukan bini atau wife korang? Komen di bawah ya, bagi tahu Sari apa jawabannya. Kenapa? Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ya, Wah, seperti di video pahlawan Sari ini. sebelumnya, Sari ada beberapa pengalaman, Sari ada share juga ceritakan ditolong oleh orang Malaysia. Tapi kebanyakan yang tolong itu memang lelakinya ya. Juga kejadian sama teman Sari itu ada tayanya pancit, poncet ya. Itu juga ditolong dengan abang-abang itu, tak tahu siapa namanya. Kalau kita mau kasih imbalan macam uang minyak dia seperti itu, dia cakap tak mau, dia ikhlas. Pun kita kasih cuma sedikit uang makan, uang minum, dia pun tak mau. Dia cakap saya ikhlas tolong kamu, seperti itu. Dan banyak lagi pengalaman lainnya. Selanjutnya yang Sari lihat lelaki di Malaysia ini rajin, karena jarang sekali Sari lihat orang yang pengangguran, lelaki yang pengangguran di Malaysia ini. Jarang sekali yang tak ada bekerja. Yang Sari lihat pagi-pagi itu mereka itu sudah berangkat kerja, mencari rejeki untuk anak bini ataupun dia sendiri. Itu makanya Sari berani cakapkan mereka ini rajin, karena semuanya banyak yang bekerja. Bukan banyak ya, hampir semua orang Malaysia ini, lelaki Malaysia ini bekerja. Jarang sekali yang Sari lihat yang pengangguran. Yang terakhir yang Sari mau share itu adalah sifat lelaki di Malaysia ini tidak pelit ataupun tidak kedekut. Ini Sari ambil dari beberapa pengalaman teman-teman YouTuber lainnya. Lihat mereka banyak sekali mendapat bantuan dari orang Malaysia. Terutamanya Sari lihat itu lelakinya ya. Sebenarnya ada beberapa YouTuber yang diberi bantuan oleh orang Malaysia. Yang pertama Sari ada lihat Captain Innovanik ya. Dia Sari lihat di video-video YouTube-nya, dia banyak sekali menerima bantuan dari orang Malaysia, bantu anak yatim yang ada di Indonesia. Dan ada juga Sari lihat beberapa YouTuber lainnya itu dia tak ada kerja semasa PKP ini. Nah, orang di Malaysia ini tak biarkan dia kesusahan, tak biarkan dia tak dibagi makan. Ada support uang. Sari ada tengok beberapa YouTuber yang diberi bantuan daripada orang Malaysia ini. That's why itu kenapa Sari berani cakap beberapa hal ini. Ada yang sudah Sari rasakan, ada yang pernah Sari dengarkan dari beberapa kawan-kawan Sari, seperti itu ya. Semuanya itu memang berdasarkan fakta. Memang mungkin ada yang seperti ini dan mungkin juga ada yang tidak baik. Tengok-tengok orangnya juga kan. Yang Sari bilangkan ini bukan semuanya orang lelaki Malaysia seperti ini, kebanyakannya. Oke, jadi ingat, kebanyakannya, bukan semuanya. Bukan tak ada orang jahat, mesti ada orang jahat juga kan. Dimanapun kita berada mesti ada orang jahat, ada yang baik. Betul geng, soal pekerjaan di orang-orang Malaysia itu jarang yang tak kerja itu geng. Karena apa? Karena di sana itu saking banyaknya lapangan pekerjaan geng. Dan pekerjaannya sana itu kalau warga tempatan itu memang diberikan kemudahan khusus oleh kerajaan Malaysia, diberi pekerjaan itu yang bersih-bersih. Jadi kalau yang berat-berat itu biasanya yang melakukan itu orang-orang asing, macam orang Indonesia yang bekerja di sana, Kamboja dan lain-lainnya, seperti itu, geng. Kalau soal bantuan jujur, iya sih, orang Malaysia itu memang baik-baik, geng. Seperti contoh saya sendiri aja lah, tak payah cakap orang lain ya. Setiap hari Jumat itu saya membuat Jumat berkah. Jadi saya itu bagi-bagi ke orang-orang yang sudah lansia lah di tepi-tepi jalan, entah itu laki-laki ataupun juga perempuan. Meskipun saya kasihnya itu tak banyak lah, kalau sekitaran ringgit itu mungkin sekitaran 100 ringgit macam itu, kadang 70 tak tentulah, seikhlasnya saya dan semampunya saya. Dengan saya melakukan macam itu, meskipun yang tengok itu tak seberapa banyak, tapi dampaknya apa? Dampaknya orang-orang Malaysia itu adalah banyak juga yang membantu saya. Bukan banyak lah, adalah 1-2 orang
yang membantu saya lewat gift ataupun super thank you, dan saya ucapkan sangat-sangatlah banyak terima kasih, dan semoga yang membantu dimurahkan rezekinya, panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya itu terus mengalir. Dan bukan hanya orang Malaysia saja, lelaki Malaysia saja yang menikah ataupun kawin dengan orang pribumi Indonesia. Ada juga seorang laki-laki yang menikah dengan wanita Malaysia, bukan hanya 1 2, bahkan ribuan. Nah, tentunya juga mempunyai alasan macam mana sifat-sifat perempuan di Malaysia. Kita lanjutkan videonya. Sifat asli perempuan di Malaysia ini. Sebetulnya sifat asli seseorang bukan ditentukan dalam sebuah negara. Misalnya perempuan ini dalam satu negara itu semua sama, bukan ya. Sari hanya melihat secara keseluruhan, secara general, umum. Ada beberapa hal yang Sari lihat lain dari perempuan di Malaysia ini. Kalian mau tahu apa aja sifat-sifat dari perempuan Malaysia ini? Ikutin video ini sampai akhir ya. Jangan dikomentar dulu setelah melihat thumbnail video ini, langsung cepat-cepat komentar. Lihat dulu video ini sampai akhir supaya kalian tahu apa yang Sari cakapkan, apa yang Sari ucapkan, apa yang Sari terangkan. Begitu ya teman-teman. Sari tegaskan sekali lagi, di video ini Sari bukan ada mau membandingkan antara negara ini ke negara itu ke, lebih baik perempuan ini ke atau perempuan itu. Just nak jujur saja, nak honest macam mana pendapat perempuan Indonesia, pandangannya terhadap perempuan di Malaysia ini. Oke, namanya juga pendapat kan, mesti berbeda-beda. Mungkin menurut Sari perempuan di Malaysia ini begini, mungkin juga orang lain juga pandangannya begono seperti itu kan, lain-lain kan. Bagi pendapat menurut Sari, menurut kacamata Sari. Oke, pasti nanti ada yang komen seperti ini, Allah, di Indonesia perempuannya sama aja, perempuan kan memang macam itu. Hates, tunggu dulu, kalian dengar dulu video ini supaya kalian tahu apa bedanya. Oke, yang pertama, Sari lihat perempuan di Malaysia ini kalau bertutur, kalau berkomunikasi atau bercakap itu mereka sangat lemah lembut ya, terutama perempuan Melayunya. Sari ada beberapa kawan kakak Melayu, kalau mereka bercakap itu sangat lemah lembut, mereka mengucapkan dirinya itu akak. Kalau cakapkan orang itu sebutkan nama. Contohnya seperti ini, akak nak pergi ke kedai 2 ringgit, Sari nak titip barang tak? Ya, begitu teman-teman. Dia menyebutkan dirinya akak atau kakak dan menyebutkan orang itu dengan nama. Macam kalau menyebutkan nama itu macam sweet sikit kan. Ketahulah ini perasaan Sari saja ke atau macam mana. Mungkin sebagian korang tahu Sari itu dari Indonesia, dari kota Medan. Kalau biasanya orang Medan itu kalau bercakap macam menggebu-gebu, keras, atau macam tak lembut lah seperti itu kan. Tapi kenapa Sari berbeza? Kawan Sari pun terkejut tengok Sari. Kenapa cara cakap kamu sudah lain macam? Ya, pasal ini juga. Dulu mula-mula Sari pergi ke Malaysia pun cakap macam nada tinggi. Lepas kawan Malaysia Sari pun terkejut dengar Sari. Dia fikir Sari mau ajak bergaduh dia. Pun Sari belajar sedikit-sedikit, dia orang lembut, takkan Sari nak kuat-kuatkan. Sari pun belajar juga jadi perempuan yang lembut-lembut, lemah lembut dari bercakap. So Sari rasa ini hal baik lah ya, pertama Melayu ya, perempuan Melayunya. Yang kedua yaitu perempuan Malaysia dalam hal berpakaian, memakai baju ya. Mereka itu yang Sari lihat kebanyakan memakai pakaian kurung atau baju kurung. Biasanya itu kan baju kurung dipakai oleh Melayu. Tapi yang Sari lihat perempuan bukan hanya Melayu saja pakai baju kurung. Perempuan Cina, Amoy Cina pun pakai baju kurung banyak.
India, mereka ada juga menggunakan baju kurung, baju khas Melayu, apalagi dekat office ya, sebagai baju kerja juga. Dan yang Sari lihat lagi, perempuan di Malaysia ini, apalagi kalau dia pakai tudung, pakai jilbab. Kenapa Sari bilang sopan? Kita memang tujuannya untuk menutup aurat, menutup semua tubuh kita. Mereka itu memang betul-betul menutup ya. Mereka itu Sari lihat kalau memang betul-betul pakai tudung ya, mereka tak ada yang bajunya itu ketat-ketat, tonjol sana, tonjol sini, nampak sana, nampak sini, baju yang ketat-ketat atau seluar yang ketat-ketat, nampak belakang kan. Sari kurang lihat ya, Sari kurang lihat. Mungkin adalah artis-artis, mereka mau fashion kan, terlihat lebih cantik seperti itu. Tapi di kehidupan sehari-hari, Sari lihat akak-akak Melayu yang pakai tudung, mereka itu sangat sopan kalau dalam berpakaian. Jadi begitu teman-teman ya, kalau terbuka ya terbuka saja kan, kalau tertutup, kalau boleh tutup juga. Yang selanjutnya, Sari tengok perempuan di Malaysia ini sangat hormat kepada lelaki, apalagi dia punya husband, dia punya laki, suami ya. Tak tahulah ini perasaan Sari saja ke atau macam mana. Mereka kalau memanggil suaminya, husbandnya itu dengan sebutan abang, saya nak ini, macam abang itu macam sedikit sweet lah, bukan abang tukang bakso ya. Abang tukang bakso. Saya kasih satu tambahan lagi geng, ini yang khusus untuk orang muslim ya geng. Orang muslim di Malaysia itu tak macam di Indonesia geng. Kalau di Malaysia, entah itu ada hajatan ataupun ada undangan pernikahan ataupun perkawinan, itu laki dan perempuannya itu dipisah, tak boleh bersamaan. Dan yang membuat saya pelik lagi, ketika kita ini bersalam-salaman, kalau kita nak masuk ke rumah orang kan biasanya kalau adat Indonesia itu bersalam-salaman, berjabatan tangan gitu kan. Dan kalau di Indonesia ini antara pengantin laki perempuan ataupun menerima tamunya yang lawan jenis itu sudah biasalah berjabatan tangan, cuma berjabatan tangan doang ya kan. Tapi kalau di Malaysia itu memang sangat diharamkan geng. Awal mula saya itu pergi ke sana itu juga pelik, kenapa tak boleh jabatan tangan di orang lagi macam ini. Oh ternyata memang adat di sana itu memang macam itu geng. Sangat-sangatlah menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, menjauhi hawa nafsu. Seperti itulah yang saya ketahui. Kalau yang korang ketahui itu macam mana, silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.